Menurut Sadono Sukirno, pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengelola kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua manusia, yang ketiga modal, yang keempat teknologi, yang kelima keadaan politik, yang keenam sosial budaya. Tujuan pembangunan ekonomi sebagai berikut. A. Meningkatkan kesediaan barang dan jasa. B. Meningkatkan pendapat per kapita. C. Mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, distribusi pendapatan yang relatif merata. Yang kedua, stabilnya nilai uang rupiah. Yang ketiga, pertumbuhan industri di dalam negeri. Adapun dampak positif dan negatif sebagai berikut. Yang pertama, ada pembangunan ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Kedua, terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Dampak Realisasi akan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Tersingkirnya atau hilangnya habitat alam baik alam hayati maupun hewani. Perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Pembangunan ekonomi 1. Kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kenaikan jumlah hasil produk barang dan jasa. Pembangunan ekonomi. Yang kedua, peningkatan kemakmuran. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Permasalahan ekonomi di negara berkembang. Terdapat masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang adalah sebagai berikut. A. Ketergantungan dengan sektor pertanian primer. Mayoritas negara berkembang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian. B. Rendahnya produktivitas, rendahnya tingkat produk domestik bruto dan pendapatan per kapita merupakan indikator masih rendahnya tingkat produktivitas masyarakat di negara berkembang. Tingginya angka pengangguran, laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah lapangan kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kebijakan dan strategis pembangunan ekonomi. Rumusan dalam strategis pembangunan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai. PJM ke-1 2005 sampai 2009 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditunjukkan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai. PJM kedua 2010 sampai 2014 ditunjukkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. RPJM ketiga 2015 dan 2019 ditunjukkan untuk lebih menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai sektor dan bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif. Perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. RPJM keempat 2020 sampai 2025 ditunjukkan untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Sasaran pokok dalam pembangunan jangka menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan. Karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikut. Sekian materi dari kami, terima kasih.